Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat sehat dan sempat kepada kita sehingga kita bisa bertemu Ramadan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pula kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, yang apabila kita beritibak kepada beliau, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Amin. Pada kesempatan kultum kali ini, saya akan membacakan sebuah tema yang berjudul Bulan Ramadan sebagai Sahrul Tarbiyah. Ramadan Sahrul Tarbiyah, pendidikan dalam akidah, baik rububiyah maupun uluhiyah, beribadah hanya karena Allah. Ramadan Sahrul Tarbiyah, pendidikan dalam ibadah, baik fardu maupun sunnah, dilakukan dengan istiqomah. Ramadan Sahrul Tarbiyah, pendidikan dalam akhlakul karimah, sifat sabar dan qanaah, jujur dan tidak mudah marah. Ramadan adalah Sahrul Tarbiyah, yaitu bulan pendidikan. Pada bulan ini kita dididik dan dibiasakan untuk melaksanakan banyak kebaikan. Tujuannya adalah untuk menambah hal-hal baik dalam diri kita agar mencapai derajat takwa. Seperti yang tercantum dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudah barang tentu yang dimaksud takwa di sini adalah sebenar-benar takwa, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan setulus-tulusnya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Seperti yang terdapat dalam hadis Rasulullah yang berbunyi, Man khurima khairaha faqad khurim. Artinya, barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya, maka berarti dia telah terhalang dari kebaikan. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Pada Ramadan ini adalah pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Jadi apabila kita tidak mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan itu, maka berarti kita telah terhalang dari kebaikan. Untuk menjadi insan yang benar-benar bertakwa ini, Allah memberikan petunjuk dan syariatnya kepada kita. Salah satu tarbiyah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah melalui ibadah dalam bulan Ramadan. Maka dalam sebulan ini kita ditarbiyah atau dididik oleh Allah melalui pembiasaan-pembiasaan dalam amalan kebaikan. Seperti sholat malam setiap hari, sedekah lebih banyak dari hari-hari biasanya, dan banyak membaca Al-Quran, serta kebaikan-kebaikan yang lainnya. Di antara tanda tarbiyah dalam bulan Ramadan yaitu yang pertama, tarbiyah dalam akidah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah puasa di bulan Ramadan adalah ibadah yang Allah perintahkan langsung kepada kita dan wajib hukumnya bagi setiap muslim yang beriman. Hal ini merupakan bentuk tauhid rububiyah karena Allah yang mengatur dengan hukum dan syariatnya. Dari sisi hamba, ibadah puasa yang kita lakukan karena Allah semata itu adalah bagian dari tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Ibadah puasa ini tidak terlihat oleh orang lain, tidak seperti ibadah-ibadah yang lain seperti sholat, haji, sedekah, dan yang lainnya yang tampak nyata dilihat orang.
Maka karena kekhususan bulan ini, Allah menguji orang yang berpuasa sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang berbunyi, Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Yang artinya, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada, dan ikutilah perbuatan jelek dengan kebaikan yang dapat menghapusnya, serta pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kedua yaitu tarbiyah istiqomah dalam ibadah. Dalam bulan Ramadan ini kita dididik untuk istiqomah dalam berbuat baik, baik itu ibadah wajib maupun yang sunnah. Yang wajib kita sudah tahu pastinya yaitu puasa dan sholat, yang kita lakukan terus-menerus tanpa ada jeda kecuali udzur syar'i. Adapun yang sunnah yaitu sholat malam atau tarawih, sedekah, baca Quran, yang kita tambah durasinya. Dulu ketika sebelum Ramadan mungkin kita sholat malam hanya 1-2 kali sepekan. Nah ketika Ramadan kita tambahi dengan setiap hari sholat malam. Kemudian sedekah, jika di hari-hari biasa mungkin kita hanya sedekah di hari Jumat, maka di Ramadan ini kita tambahi dengan setiap hari, walaupun itu sedikit, tetapi istiqomahlah yang dibutuhkan. Tilawah juga seperti itu. Jika sehari kita tilawah hanya setelah sholat maghrib, maka di Ramadan ini kita tambah menjadi setiap selesai sholat wajib ataupun sholat sunnah, atau di waktu-waktu yang kita memang punya waktu luang. Karena istiqomah itu bukan banyaknya ritme yang kita lakukan, namun hanya sekali saja, tetapi sedikit demi sedikit yang terus-menerus atau kontinu, yang nantinya akan terbawa ketika kita sudah melewati Ramadan untuk bekal kita di 11 bulan berikutnya. Jangan hanya kita niat atau semangat di awal, karena yang Allah lihat adalah semangat kita di akhir Ramadan. Jangan karena akhir Ramadan kita memikirkan untuk beli pakaian, beli kue atau yang lainnya, kemudian kita lalai dalam menjalankan sunnah-sunnah Allah, sunnah-sunnah Rasulullah. Yang ketiga, tarbiyah akhlakul karimah. Di bulan ini kita dididik untuk berakhlak baik, karena puasa sejatinya bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan hawa nafsu kita, baik itu syahwat maupun nafsu marah dan yang lainnya. Jika kita harus bisa kita harus bisa menahan semuanya. Seluruh anggota badan kita pun juga harus bisa menahan. Mata ikut berpuasa untuk tidak melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Telinga dan mulut pun juga seperti itu. Begitu pula dengan tangan dan kaki kita. Gunakanlah hanya untuk hal-hal yang baik saja. Hati pun kita arahkan untuk tunduk dan menghilangkan diri dari penyakit hati yang bisa mengotorinya, seperti ghibah, riya, takabur, marah, dan sebagainya. Dan kita ganti dengan berakhlak baik, sabar, jujur, qanaah, dan lain sebagainya. Yang keempat, tarbiyah tepat waktu. Di bulan Ramadan ini kita juga dididik untuk senantiasa tepat waktu. Ketika waktunya berbuka, maka segerakanlah dan jangan ditunda-tunda. Ketika sahur pun kita disunahkan untuk mengakhirkannya, asalkan langsung berhenti ketika mendengar adzan subuh berkumandang. Selain itu, kita juga dididik untuk sholat tepat waktu, misalnya sholat isya berjamaah di masjid atau musola, yang kemudian dilanjutkan dengan sholat lail atau sholat malam, yaitu sholat tarawih dan witir. Maka ketika kita sudah terbiasa tepat waktu, nanti akan menjadi kebiasaan kita di bulan-bulan atau hari-hari di luar Ramadan.
Yang kelima yaitu tarbiyah untuk menuntut ilmu. Nilai tarbiyah lain di bulan Ramadan ini adalah menuntut ilmu. Di hampir setiap masjid dan musola, setiap sore akan diadakan kajian serta buka puasa bersama. Kemudian, di selesai sholat tarawih, juga akan diadakan kultum atau semacamnya. Begitu juga dengan selesai sholat subuh. Jika kita ikuti semua kebaikan tersebut, maka itu adalah bagian dari pendidikan kita untuk menuntut ilmu. Jika kebiasaan berbagi dan menuntut ilmu ini terus diistiqomahkan, maka insya Allah akan menjadi salah satu kekuatan kebangkitan Islam, peradaban Islam, bangsa dan negara. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Jika itu kebenaran pasti datangnya dari Allah, dan jika itu kesalahan pasti dari kami pribadi. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-birru man ittaqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.